nasional. Karya yang sudah beliau ciptakan di sini luar biasa, banyak sekali. Di sini ada catatan hati di setiap langkahku. Ini juga mestinya. Kemudian ada puisi ibu isi writing 2017 kreativitas dan inovasi. Ini ada guru abad 21 tahun 2017. Bukan kisah biasa 2018. Kemudian ada buku antologi sejarah sejarawan lepas 2018. Buku Napak Tilas Dr. Rajiman Widyodiningrat 2018, sebuah buku teks. Kemudian juga menciptakan buku pelajaran bahasa Inggris kelas 8 tahun 2019. Ada juga buku Jelajah Literasi Bangkok 2019. Kemudian ada buku berjudul Change 2020 dan ada Tradisi Gedug Beji tahun 2021. Luar biasa ya. Ini saya satu aja nggak nelor-nelor, ini masih di penerbit aja, ini sudah karyanya luar biasa. Nah, baiklah Bapak Ibu, mari kita sharing eh, sharing-sharing dengan Mbak Riana ini tentang bagaimana sih dunia tulis menulis, bagaimana tips-tipsnya, gimana menelurkan sebuah ide dan gagasan dalam sebuah tulisan, dan utamanya bagaimana nanti kita bisa men-share tips-tips ini kepada anak didik kita, sehingga tema pada pagi hari ini adalah buku dan generasi milenial gini. Jadi bagaimana di era milenial yang udah semua serba digital ya, kebanyakan sudah tidak ada murid itu pegang buku ya, rata-rata pegang HP, pegang HP, scroll TikTok, scroll YouTube. Nah, ini gimana biar tetap buku ini tetap menjadi hits, menulis itu tetap menjadi sebuah tren pada kalangan milenial. Nah, mari sekarang kita berbagi mencari tahu ya dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu dengan Mbak Riana. Mungkin begitu Mbak Riana. Monggo. Oh, sambil nunggu share screen, mungkin dibantu nih Nafit share screen-nya. Saya membacakan titipan dari TPN. Jadi Bapak Ibu, TPN itu ada Temu Pendidik Nusantara 10 Madiun Ngawi ini memiliki tema tumbuh berkelanjutan, ya, perubahan pendidikan melampaui ruang kelas. Ini merupakan salah satu dari 50 daerah yang menyelenggarakan TPN 10 se-Indonesia. Nah, TPN ini merupakan rangkaian perayaan belajar bagi para pendidik, guru, kepala sekolah, pengawas, dan para penggeraknya. Dan TPN 10 terselenggara berdasarkan kolaborasi dari berbagai pihak, diinisiasi dari Cerita Guru Belajar dan didukung oleh cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Ngawi, Dinas Pendidikan Kota Madiun, SMP Negeri 1 Madiun, dan berbagai organisasi yaitu KGBN, kemudian Guru Cikal, Kampus Pemimpin Merdeka, Teach for Indonesia, Karir.mu, Sekolah.mu, Jaringan Sekolah, kemudian ada Madrasah Belajar, IGI, Komunitas Guru Belajar Nusantara, Pergunung, PGRI, Federasi Guru Indonesia, dan seluruh komunitas-komunitas pendidikan yang Indonesia. Juga disponsori oleh Media Indonesia, Wardah Inspiring Teacher, Nusantara Infrastruktur Narasi, Lembaga Pendidikan Penjamin, Lembaga Penjamin Simpanan, Nutrifood, Nusantara, One Fine Sky, Suwanis, dan The Body Shop, Lentera Hati, serta Blue Star. Baik, karena sudah ready slide-nya, jadi saya kembalikan waktunya kepada Mbak Riana. Monggo Mbak Riana. Ya, oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya Mbak ya? Mbak Nafi, Mbak Dia? Jelas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semuanya di sini pagi ini, alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul dalam satu event ini ya. Meskipun berjauhan, tapi serasa kita bisa bertemu berbagi. Pagi ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya di dunia kepenulisan. Tentunya juga tidak terpisah dengan murid-murid kita sebagai inspirasi. Ya, jadikan murid sebagai inspirasi kita, gitu, sehingga kita akan bisa lebih berkarya lagi. Ya, ini saya Riana FK, itu nama samaran saya. Biasanya saya dalam memakai Rafki gitu ya, karena di dalam buku-buku itu kalau misalnya kayak cerpen atau puisi itu saya sering memakai nama samaran. Kenapa saya ambil buku dan generasi milenial? Artinya saya ingin mengkolaborasikan buku-buku yang sekarang ini sebagai media cetak, tetapi
itu menjadi sesuatu yang momok atau barang langka bagi generasi sekarang ini. Khususnya peserta didik kita sudah masuk generasi milenial. Ya, lanjut Mbak Nafi atau Mbak Tia ini? Mbak Nafi ya. Baik, dari gambar di sini, maka kita akan tahu nih ya, ini kalau anak atau kita sendiri saja ya, kita kalau ketinggalan HP dengan ketinggalan dompet, lebih milih mana Bapak Ibu semua? Ya, kita pasti kalau ketinggalan, mending ketinggalan dompet ya. Kalau HP itu kalau saya kita tenang aja. Tapi ketika kita saat ini ketinggalan HP, udah kita bingung. Meskipun kita bawa uang jutaan mungkin, tapi tetap kita bingung, lebih bingung. Ya, itulah ciri-ciri artinya bahwa dunia sekarang ini sudah apa-apa bergadget. Cuma perlu kebijakan dari kita. Bagaimana kita bijak bergadget, bagaimana kita cerdas dalam memakai IT. Begitu juga ketika kita menghadapi anak didik kita, mereka sebenarnya memang tidak pernah mau pisah dari HP-nya. Belajar pun mungkin pikirannya ke HP. Bahkan kalau sudah ada peraturan bahwa ketika proses pembelajaran HP dititipkan di kantor guru mungkin. Tapi juga masih ada 1, 2, 3, 4, 5 itu ya, itu yang apa ya, bandel, tetap saja menyembunyikan HP entah di sakunya, entah di kolong di laci mejanya atau bagaimanapun, hanya karena mereka ingin melihat atau mereka chatting, artinya tidak bisa terpisah dari HP. Sekarang juga anak kecil sedikit-sedikit saja langsung pinjam HP, bisa dari HP atau bahkan apa ini kuotanya habis, itu sudah tantrum ya. Kemudian ibu-ibu pun sekarang lebih nyaman biar anak nggak rewel dipegangi HP, ditinggal ngobrol dengan temennya. Kayak ibu-ibu penjemput sekolah itu kan seperti itu. Kalau di rumah makan kita lihat juga, coba kita lihat satu keluarga datang ke dalam satu meja makan, satu satu ruangan, tapi beda dunia. Karena masing-masing ayah, ibu, 3 anaknya pegang gadget sendiri-sendiri. Mereka makan pun kadang Pak masih lirik, masih scroll HP. Nah, itulah mungkin perlu kebijakan dari kita. Bagaimana tentunya semua ada batasannya, ada ukurannya, agar semuanya itu tidak keluar dari apa yang menjadi fitrahnya. Kita sebagai ibu, ya bagaimana kita mengontrol gadgetnya anak-anak, kita sebagai bapak juga seperti itu. Gitu juga ketika di sekolah, kita perlu ketegasan. Ketika galak bukan berarti itu kita tidak sayangnya, tapi kita tegas. Kita harus pahamkan ke anak-anak bahwa kita galak atau ini adalah ketegasan. Ketegasan kita sayang pada anak-anak. Baik, lanjut Mbak. Ya, selalu saya camkan ke anak-anak, saya tanamkan ke anak-anak bahwa buku adalah jendela dunia. Artinya jendela itu apa? Jendela itu suatu media ya yang bisa kita melihat ke dunia luar. Kalau kita ingin mengenal siapapun lewat buku saja kita bisa. Kita ingin mengenal Soekarno lewat buku kita bisa. Idola-idola kita siapa lewat buku kita bisa. Tetapi anak-anak sekarang itu kan untuk ke perpus saja sudah jarang sekali. Perpus itu sekarang sudah dibikin sedemikian rupa indahnya, tetapi juga masih saja anak-anak itu kurang sadar sebenarnya perpustakaan itu seperti apa sih? Entah itu perpustakaan sekolah, perpustakaan keluarga, perpustakaan kelas, perpustakaan apa daerah ya. Anak-anak sekarang itu jarang sekali. Anak-anak itu sudah merasa asing dengan tempat yang seperti itu. Mereka lebih nyaman dengan gadget. Kumpul-kumpul gadget, kumpul-kumpul dikit, ya. Pokoknya ada komunitasnya, mereka lebih asik di situ. Baik, Mbak, lanjut. Dan kita peran guru, bagaimanakah dalam dunia literasi ini
itu kita bisa merancang sebuah proses kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk datang ke perpustakaan. Sebelum kita mengajar, tentunya kita membuat rancangan dulu. Rancangan itu bagaimana kita kolaborasikan, kita buat modifikasi yang mendorong siswa itu untuk menjadi jiwa-jiwa literat. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah tugas, itu bagaimana agar anak itu membaca buku dulu, mencari referensi dulu, dan referensi itu mungkin bisa kita rancangkan bahwa itu hanya ada di perpustakaan. Cari dulu referensinya. Ya, hanya ada di perpustakaan. Mungkin kita bisa kerjasama dulu dengan perpustakaan desa sekarang ada, ya. Kemudian dengan perpustakaan daerah agar tidak jauh kita perpustakaan desa saja atau perpustakaan sekolah. Ya, jadi di situ kita lihat dulu buku-buku yang sekiranya mendukung sebagai referensi bidang studi kita apa. Maka di situ anak ditugasi cari buku yang ini. Anak akan datang ke perpustakaan. Ketika membaca, jangan langsung kita suruh membaca satu buku. Mereka akan boring sekali. Dilihat aja dulu, perkenalkan dulu. Mungkin chapter 1, chapter 2. Jadi di satu buku itu dibagi beberapa kelompok. Bagaimana ini tujuannya hanya kita ingin mendorong dulu anak datang ke perpustakaan dulu. Baik. Lanjut, Mbak. Ya, disinilah bagaimana perpustakaan sekolah atau apapun itu bisa berperannya. Jadi kita bikin suasananya. Suasana perpustakaan dibikin sekondusif mungkin, senyaman mungkin. Tentunya nyaman itu bahkan bersih itu sudah harus ya. Kalau perpustakaan itu masih kotor, baik kotor debu atau kotor sampah, itu jelas membuat kita tidak nyaman. Kemudian bahan bacaannya harus ada sirkulasi. Sirkulasi itu bisa kita kondisikan kita dengan kerjasama dengan perpustakaan di daerah. Biasanya perpustakaan daerah itu punya semacam program memberikan sirkulasi buku-buku ke sekolah-sekolah, ke taman-taman bacaan seperti itu. Sehingga bahan bacaan tidak hanya monoton, tidak hanya itu saja. Itu yang akan bisa menarik anak. Dan kita pun harus tahu sebenarnya anak-anak ini lebih cenderung kemana. Novel oke. Novel kita carikan, tetapi tetap ada sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan anak SMP sudah baca novel yang dewasa gitu. Itu nanti hanya tentunya tetap akan merusak pemikiran-pemikiran mereka karena. Kemudian di ruangan juga ruangan bagaimana dibuat senyaman mungkin ber-AC, mungkin ada yang duduk, mungkin ada yang lesehan, kemudian diberi bantalan-bantalan, nah seperti itu. Itu juga termasuk pada fasilitas. Kemudian reward bisa kita lakukan itu misalnya anak atau siswa yang sering datang ke perpustakaan, kita beri poin, kita beri rewards. Anak yang meminjam buku misalnya, kita beri rewards poinnya. Itu yang akan bisa memotivasi anak bagaimana perpustakaan itu bukan menjadi sesuatu yang string, bukan sesuatu yang langka, aneh gitu dalam kehidupannya anak-anak. Baik, lanjut Mbak. Ya, jadi di dalam usaha-usaha kita, bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan atau ekosistem yang literat, banyak sekali. Yang saya lakukan itu ada jurnalistik sekolah. Jadi dalam membuat apa sekolah itu memang ada pendampingan jurnalistik. Kita bisa bekerja sama dengan media-media, entah itu Gramedia. Kalau yang saya lakukan adalah bekerja sama dengan media guru, juga dengan Tekno dari Ngawi itu. Mereka mempunyai sukarelawan. Jadi bagaimana cara membidik objek sehingga karena dengan gambar itu anak itu akan bisa bercerita. Dengan gambar yang mereka bidik kemudian hasilnya sebagus mungkin, itu mereka bisa tertarik, bisa bangga, akhirnya mereka akan bisa ngomong.
apa yang mereka bisa keluarkan ide-ide itu ditulis. Akhirnya nanti akan menjadi karya. Kemudian ada laporan-laporan buku, ada review suatu karya, kemudian pohon literasi, buku stempel atau scrapbook ya. Ya itu artinya ini yang bisa kita lakukan. Bagaimanakah menggiring anak-anak kita, juga guru-guru yang ada sekitar kita itu untuk mewujudkan satu ekosistem literasi. Mungkin juga dengan pamflet-pamflet atau dengan poster-poster yang kita pajang sehingga bahwa literasi itu tidak hanya langsung membaca buku gitu enggak ya. Kita kenalkan dulu memahami satu satu kalimat lah, satu kalimat atau bahkan gambar ya. Hanya gambar no smoking, gambar itu saja mereka paham. Jadi ketika kita sudah membiasakan anak kita berliterat, maka ketika di tempat-tempat umum mereka terjun ke masyarakat, ada sandi-sandi pun mereka bisa tahu, paham bahwa sekarang kalau misalnya yang umumnya ya kita ke kamar mandi gitu, oh, mana sih kamar. Jadi dari yang kecil dari kecil gitu, oh itu kamar mandinya cewek, itu kamar mandinya cowok. Tapi kok ada ini ya, artinya gambar gambar orang pakai apa pakai roda. Nah, itu artinya kita beri pengertian. Oh, itu yang difabel, itu ya berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus itu apapun, anak-anak pun perlu pemahaman. Baik, lanjut Mbak. Ya, di mading kelas, apa sih fungsinya mading kelas ya? Jadi ada mading kelas, ada mading sekolah. Di mading kelas ini juga bisa sebagai media komunikasi karena mereka mungkin ada pengumuman atau mungkin juga ada ini komunikasi, bukan komunikasi antar siswa saja tetapi juga komunikasi dengan guru. Misalnya di situ anak itu membuat sebuah puisi tentang ibu misalnya atau tentang aku ya. Nah, di situ seorang guru khususnya wali kelas harus bisa memahami bahasa anak. Oh, anak ini sedang menyuarakan hatinya. Perlukah ada treatment? Perlu. Harus ada pendekatan. Harus ada komunikasi khusus. Kita bisa panggil anak di suatu waktu, kemudian kita ajak diskusi. Mereka ketika menemukan tempat yang nyaman, anak itu akan mengalir dengan cerita-cerita yang selama ini mungkin dia pendam, dengan cerita-cerita yang selama ini dia sembunyikan dari orang tuanya sebagai orang yang terdekat. Tapi begitu mereka mendapatkan atau menemukan tempat yang nyaman, mereka akan juga dengan nyaman bisa bercerita dengan gurunya. Kemudian sebagai wadah kreativitas, ini tentunya anak-anak mereka tidak hanya menulis, membuat tulisan, tetapi anak-anak juga bisa menggambar, membuat poster-poster, kemudian kreativitas tidak hanya tulisan, tidak hanya gambar, tapi apa? Bagaimana mereka mendekor mading kelas itu seindah mungkin. Mungkin ada kombinasinya dari warna, ada kombinasinya dari bentuk, dengan kreativitas. Itulah akhirnya anak-anak itu akan menghasilkan inovasi-inovasi. Tentunya ini ada membimbing anak gotong royong. Juga mereka bekerja sama. Ketika membuat sebuah mading kelas, bagaimanakah konsepnya, bagaimana mereka akan menghias, itu akan melatih anak dalam bekerja sama. Kemudian menanamkan budaya membaca. Karena mereka menulis, tentunya mau tidak mau mereka akan membaca. Melatih kecerdasan berpikir, melatih berorganisasi, mendorong latihan menulis. Jadi kalau di dalam sekolah kami itu ada klinik kepenulisan. Di situ artinya guru-guru pembinanya itu mendeteksi
anak-anak yang pasang surut, jadi ada pasang surutnya. Anak ini kok sudah jarang sekali menulis. Anak ini rutin menulis. Nah, anak-anak yang jarang menulis ini harus kita adakan sebuah klinik. Kenapa mereka sekarang jarang menulis? Kenapa mereka tidak pernah menulis atau belum menulis? Itu bukan jadi berarti itu bukan bakat ya, karena bukan bakat bukan. Kita bisa melatihnya dengan menggali potensi-potensi dari mereka. Artinya mereka bisa kita ajak ke alam. Mungkin anak akan bisa bisa mengalirkan ide-idenya, kita ajak ke sawah, kita ajak ke pasar. Ya kan ya bercerita. Ceritanya itulah tuliskan, suruh menulis. Meskipun kadang untuk awalnya itu latihan menulis itu memang sulit. Memang ini perlu konsistensi. Harus ada istiqomah. Dan perlu diingat bahwa ibu semuanya bahwa tidak ada tulisan yang baik, buruk, sempurna, tidak ada. Tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai. Apapun, bagaimanapun bentuknya, seberapapun ini hanya berapa berapa baris gitu. Tetapi yang penting itu selesai dulu. Harus kita apresiasi apapun hasilnya dari anak. Baik, lanjut ke Mbak. Ya, inilah ada pendampingan jurnalistik yang saya lakukan. Jadi dari pendampingan ini akhirnya sekolah kami bisa mewujudkan sebuah majalah sekolah meskipun masih secara cetak. Nah, kedepannya untuk edisi kedua kami ingin majalah itu menjadi majalah sebuah majalah sekolah yang digital. Baik, lanjut Mbak. Ya, jadi perlu juga ada bedah buku ya. Karena dengan bedah buku itu anak-anak akan paham karakter seorang penulis. Mereka akan punya idola, misalnya idolanya Hamka, idolanya Habibie, idolanya Pak Soekarno. Karena dari bedah-bedah buku itu akan kelihatan karakternya penulis. Ya, itulah yang perlu dicontoh, karakter-karakter kebangsaan itu yang harus kita contoh. Tentunya ketika kita mau mengadakan bedah buku, itu harus menyesuaikan juga sekali lagi dengan kebutuhan anak. Kalau saya mengajar di SMP, buku-buku ini yang layak mungkin kita bedah. Bagaimana dengan anak-anak SMA? Karena kalau kita tidak memperhatikan atau asal saja kita membuat acara bedah buku gitu, nanti anak-anak hanya akan boring saja. Mereka sekedar mengikuti event itu tanpa ada sesuatu yang mereka dapatkan. Ya, lanjut Mbak. Ini anak-anak terbiasa membuat pohon literasi. Jadi tulisan-tulisan yang mereka bikin ini, setiap ada morning literasi ya, literasi di pagi hari, guru bahasa Indonesia sebagai guru pembina itu memberi tugas dulu. Mungkin mereka disuruh mencari novel dengan pengarangnya ini. Misalnya pengarang Asma Nadia atau pengarangnya siapapun yang tentunya kita tidak boleh keluar dari karakter pendidikan karakter anak ya. Kemudian mereka membaca berapa lembar lah. Kita suruh apa kata-kata yang paling berkenan atau mereka akan bisa membuat sebuah quotes atau sesuatu yang apalah sangat menarik bagi anak-anak. Jadi mereka membuat quotes dan setiap hari bisa, setiap minggu bisa. Kemudian kata-kata yang menurut mereka itu sangat-sangat berarti, itu bisa ditulis di situ dengan berbagai bentuk, dengan berbagai warna, akan menjadi sebuah pohon literasi. Nah, bukannya pohon literasi ini juga akan mengalami sebuah kadaluarsa ya kan, mungkin kena debu atau warnanya usang. Untuk mewadahi semua ini, kami ada WordPress. Jadi sekolah kami mempunyai sebuah WordPress di mana itu ada petugas-petugasnya yang memasukkan hasil karya anak ke dalam WordPress sehingga sekolah itu akan mempunyai bank karya anak. Maka ketika ada event lomba apa, ketika ada event kita sudah saatnya untuk cetak majalah, persiapan membuat majalah, kita bisa
berselancar lewat WordPress tadi. Kita pilih mana yang layak, kita pilih mana yang sesuai dengan tema yang kita angkat. Baik, lanjut Mbak. Ya, ini mading yang dibuat anak-anak, mading kelas ya. Jadi disesuaikan, mungkin temanya pramuka, temanya kebersihan. Mereka akan mencari dokumen-dokumen, foto-foto dari gambar itu mereka kan bisa bercerita. Jadi memang membidik dengan HP ya. Bagaimana hanya dengan HP mereka bisa membidik satu objek yang bagus, kualitasnya bagus. Mereka akan bangga. Wih, bagus ya, bagus sekali. Kok bisa ya? Nah, gitu. Bahkan dari sebuah pohon, daun aja ya, daun bagaimana kita membidiknya dari berbagai sudut, itu akan menghasilkan banyak gambar hanya dari satu daun itu. Dan dari kegiatan-kegiatan itu, dari gambar itu, anak bisa bercerita. Anak bisa berkreasi bagaimana cara layout penataannya. Apa sih yang dibutuhkan? Oh ini. Apa yang dibutuhkan lagi? Inilah yang kadang kita tidak, apa ya, sebagai orang tua, kadang kita tidak menyangka, iya ya, bocah-bocah itu ya bisa juga ya berkarya seperti itu. Baik, lanjut. Ya, ini apa mading mading kelas mereka dengan bangga sekolahku seperti apa. Mereka ingin sekolah yang seperti apa? Ya, lanjut Mbak. Contoh-contoh mading ini. Ya, ini majalah Gerlipa kami. Kebetulan kami kemas bertepatan dengan Disnatalis PKP yang ke-19. Ini adalah majalah perdana. Jadi di situ yang bertugas itu adalah anak-anak, tentunya dengan bimbingan guru. Karena tujuan kami adalah bagaimanakah menumbuhkan kepemimpinan anak, kemudian bagaimana mereka bekerja sama, kemudian mereka kritis terhadap event-event baik yang ada di sekolah maupun yang ada di luar. Dan kemudian yang di sampingnya ini adalah mengenal tradisi luhur. Ini buku antologi kelas 7 dari P5 saya tentang kearifan lokal. Saya memantik anak-anak adat-adat apa sih, tradisi-tradisi apa sih yang ada di sekitar kalian. Mereka membuat tulisan-tulisan, kemudian di sticky note dulu, kemudian kami pajang, kita baca. Kemudian kita kelompokkan mana yang tradisi masuk di adat pengantin, mana yang tradisi adat kematian, mana yang adat apa itu kelahiran. Akhirnya mereka akan paham, oh iya di adat kelahiran itu ada misalnya apa ya papuputan atau apapun yang berkaitan dengan tradisi-tradisi masyarakat. Nah, sebelumnya mereka bagaimana mendapatkan sumber-sumber ini tentunya kan mereka harus wawancara. Nah, event atau proses wawancara itu yang mendidik anak bagaimana mereka bermasyarakat, tahu adatnya bertamu akhirnya, tahu adatnya bagaimana sowan ke rumah, tahu adatnya bagaimana matur ke orang yang lebih tua. Itu yang bisa kita tanamkan ke anak secara tidak langsung. Sebenarnya mereka itu sudah belajar, hanya ingin prosesnya ini akhirnya prosesnya adalah buku gitu, akhirnya karya. Dengan hasil ini buku, meskipun ini baru antologi kelas 7, tetapi mereka bangga mempunyai sebuah karya. Mereka akan lebih senang melihat, membaca tulisan-tulisan sendiri. Dan ini saya buktikan, benar-benar saya buktikan ketika ada basar ya, basar dalam satu kecamatan, ini pun masih berlangsung. Eh, Karya anak ini saya pajang di situ, majalah-majalah, kemudian buku. Itu anak-anak ke sana langsung nyerobot, ambil ambil majalah, kemudian buka-buka. Mereka senang, saya ada di sini, ini tulisan saya dimuat di sini. Nah, itu adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, artinya voice mereka, suara mereka sudah terwadai, sudah didengarkan. Kemudian choice mereka, pilihan mereka, saya memilih nulis puisi, saya memilih nulis opini, artikel.
choice mereka, pilihan mereka, kita hargai juga. Dari choice, dari voice akan menghasilkan sebuah apa? Kepemilikan, ownership. Mereka bangga menjadi bagian dari SMP. Mereka bangga bisa memberikan kontribusi terhadap sekolah. Ya, lanjut Mbak. Ini buku perdana saya. Pada setiap jejak yang Allah berikan, pastinya akan ada kisah yang layak untuk dituliskan. Maka akan kita diramu dalam keindahan berbagi dan menginspirasi untuk semua insan perindu pada kebaikan. Perdana saya di mana ini kisah nyata. Biasanya saya kalau buku solo saya itu lebih ke apa ya? True story saya. Jadi saya kemas bagaimana agar bisa menginspirasi bagi pembaca, juga insan-insan yang perindu pada kebaikan. Karena kadang kita sebagai manusia itu berada di bawah, di roda bawah. Artinya bukan menjadi apa ya, sesuatu yang harus kita ingkari ketika masih lebih sering keluar dari rel ya, banyak-banyak dosa yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian hidayah itu tidak kita sangka-sangka akan datang kapanpun, kita tidak pernah menyangka hidayah itu menghampiri atau kemudian berada di hati kita. Itulah kita masuk pada insan-insan yang merindu pada kebaikan. Jadi buku ini memang tidak saya jual, memang saya sudah berniat dari awal untuk buku perdana saya free, siapapun yang meminta saya kirim. Jadi buku ini hanya berapa halaman, tetapi di dalamnya sangat menginspirasi ketika saya menjadi wali santri dari anak saya yang berada di dalam Pondok Gontor Putri 1. Ketika kita mendampingi anak belajar di pondok, mereka sudah kelas berapa, di situ sudah ada boring, ada kejemuan, ada berontak ingin ingin keluar dari pondok. Bagaimana kita sebagai orang tua meyakinkan, bagaimana kita sebagai orang tua menyadarkan, memahamkan anak bahwa kapal sudah terlanjur berlayar, tidak bisa balik lagi. Apapun di sana harus dihadapi. Bagaimanapun besarnya badai, ombak itu harus dihadapi, karena itulah yang akan menempa pribadinya. Gitu. Intinya kurang lebih seperti itu. Baik, lanjut Mbak. Ya, ini buku teks saya kelas 8 karena kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Saya waktu itu ikut ikut BIMTEK ya, bimbingan teknik buku teks dan buku non teks. Kemudian saya disuruh membuat semacam skema gitu, semacam pola bagaimana Bu Diana bisa menulis ini dalam berapa bulan gitu. Saya waktu itu ditanya berapa bulan. Pertama kali saya belum pernah ya nulis buku teks ya. Kalau biasanya buku teks itu ditulis oleh beberapa orang. Nah, ini saya hanya ditawari hanya ibu saja diberi kesempatan nulis buku kelas 8. Selama hampir kurang lebih 2 bulan saya menyelesaikan buku ini, dan memang luar biasa pengalaman ini. Tetapi alhamdulillah Ibu, dari buku ini royalti itu terus mengalir sampai saat ini. Jadi yang kadang membuat saya mau bikin buku seperti ini lagi cuma manajemen waktunya itu belum ada. Kadang-kadang masih ada tagihan, Bu nulis di sini, Bu nulis di sini. Hingga ini pun perlu konsentrasi penuh. Kemudian di pembelajaran abad 21 ini adalah antologi saya dengan teman-teman dari Jawa Tengah. Pada waktu itu saya pindah ke Jawa Timur ini, berada di sini ikut suami untuk saya itu bingung dengan komunitas-komunitas mana saya belum menemukan di Jawa Timur. Kemudian saya sebagai orang Jawa Timur Rangawi, saya tetap menjalin komunitas dengan orang Jawa Tengah dan Solo, Boyolali. Di situ akhirnya kami bisa memberikan ini pembelajaran abad 21. Ini di situ isinya tentang metode-metode pengalaman-pengalaman kita dalam mendidik anak abad 21. Baik, Mbak.
Ini juga buku solo saya. Ketika saya ikut BIMTEK guru non sejarah, kemudian kami disuruh membuat sebuah proposal tentang kearifan lokal. Kembali karena saya itu bukan orang Ngawi asli ya, saya bingung kearifan lokal apa yang ada di Ngawi sini ya gitu. Ya, kemudian saya lihat-lihat, oh ini kayaknya bisa ini Bapak Kajiman. Di situ ada kayak apa ya, pesanggerahan gitu, yang Kajiman terkenal seperti itu. Dari situ saya membuat proposal aja dengan membaca beberapa referensi. Saya bikin proposal. Tahap pertama gagal. Kemudian saya perbaiki lagi, revisi. Tahap kedua, oke. Nah, ini dari buku ini saya mendapat hibah sebesar 60 juta waktu itu. Eh, Tentunya dengan apa ya, riset yang luar biasa. Karena buku sejarah saya bukan buku sejarah apa ya, cerita dongeng bukan, tetapi berdasarkan riset. Ada beberapa buku yang memang saya mengadakan riset buku sejarah itu. Di antaranya Nampak Jelas ini buku sejarah pertama saya. Dari sini saya bisa mengenal cucunya Eyang Rajiman. Rajiman itu ternyata ketua BPUPKI, bagaimana kedekatan beliau dengan Bapak Soekarno gitu ya. Dan sekarang ini yang masih ada satu-satunya cucunya yang berada di Jakarta. Baik, lanjut. Ya, Jelajah Literasi Bangkok ini kami tulis antologi karena waktu itu kami eh, apa tergabung dalam satu wadah media guru yang dipimpin oleh Bapak Ciunya Bapak Muhammad Ihsan, yang sampai saat ini saya masih berkolaborasi untuk mewujudkan majalah digital. Nanti teman-teman mungkin ada di sini sudah ada yang mengenal Bapak Muhammad Ihsan dari media guru, mungkin yang sudah punya tulisan-tulisan bisa disalurkan ke beliaunya. Maka pernah kami mengadakan jelajah ke Bangkok, ke Thailand dengan beberapa guru Nusantara. Dari sini kami pun membuat apa sih yang membuat kami apa ya tertarik. Itu kami buat antologi para budaya-budaya di Thailand, di Bangkok tentunya sangat beda ya dengan budaya Indonesia. Itu yang kita angkat, mengamati budaya-budaya di sana. Kemudian yang di sampingnya ini adalah buku solo saya juga, yaitu Tradisi Kedok Beci. Waktu itu ada undangan, saya diajak oleh Bapak ini Kabid Perpusda untuk pergi ke Surabaya mengikuti acara ini. Kemudian dalam waktu satu hari itu juga kami disuruh langsung menentukan apa yang akan diangkat, tradisi lokal lagi, dan ini hanya dalam waktu 1 minggu harus saya selesaikan, tentunya juga dengan riset, dengan wawancara. Semua buku-buku sejarah saya sumbangkan ke Perpusda. Kalau ada teman-teman biasanya yang interest tertarik pada sejarah, itu biasanya japri saya. Kebanyakan dari Ponorogo itu yang banyak tertarik pada sejarah. Baik, lanjut Mbak. Second Change, jadi juga buku antologi saya dengan motivator-motivator. Ini di sini hanya ada 2 Sri Kandi, yang lainnya itu bapak-bapak semua, motivator-motivator nasional. Nah, kadang di situ saya awalnya itu merasa minder sekali ya. Saya itu penulis yang baru saja, tapi kemudian diajak oleh Mas Ahmad Asari ini, motivator yang sangat terkenal ini, eh, untuk menulis second change. Apa di dalam second change itu? Artinya bahwa seseorang itu pernah mengalami keburukan, pernah berada di titik bawah. Inilah titik baliknya. Di situ bagaimana kami bercerita tentang cerita kami, cerita versi sendiri-sendiri tentunya ya, yang berada di titik balik itu. Dan buku ini sangat menginspirasi. Bukan hanya karena kesedihannya, menguras air mata, tidak, tapi bagaimana eh, titik baliknya, bangkitnya dari keterpurukan itu ada versi sendiri-sendiri, ada cerita sendiri-sendiri. Luar biasa loh ya kalau kita bicara tentang
takdir yang menghampiri kita itu luar biasa. Dan saya yakin, saya percaya sekali bahwa teman-teman di sini punya cerita itu. Hanya mungkin masih terpendam di dalam hati saya. Mungkin disembunyikan. Mungkin baru menjadi sebuah file yang berada di laptop. Maka jangan tunggu waktu lagi. Ayo kita karyakan. Biar itu bisa menginspirasi guru-guru lainnya, teman-teman kita. Dengan membaca, kita itu menebar kebaikan. Dengan membaca, kita itu sebenarnya merangkul insan-insan perindu kebaikan itu tadi. Baik, lanjut. Nah, mungkin ini adalah endingnya bahwa membaca adalah seni menjelajahi aksara untuk mengubah falsafah rasa. Dan menulis adalah seni menyelami rasa bersama aksara yang tertata. Bagaimana kita bisa membuat kata-kata itu sebenarnya dari rasa. Jadi kalau orang Jawa itu laku dengan rasa. Kalau kita bisa mengolah rasa, akan menjadi sebuah karya. Percaya ya teman-teman, kita olah rasa kita olah rasa kejengkelan kita pada murid-murid, akan bisa menjadi tulisan. Kita buat jurnal saja. Jurnal-jurnal itu, tulisan kumpulan-kumpulan itu kita karyakan. Bu, selama ini saya itu ya ada unek-unek, tapi dari teman-teman ya untuk mewujudkan sebuah tulisan itu sulit sekali. Caranya ya nulis saja. Baik, nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Baik, mungkin hari ini terakhir ya Mbak. Iya, terima kasih. Jadi itu tadi teman-teman, mudah-mudahan cerita saya, perjalanan saya bisa menginspirasi teman-teman semuanya, baik sebagai guru, baik sebagai eh, orang tua, baik sebagai bagian dari masyarakat, baik sebagai pribadi kita sebagai insan yang akan mempertanggungjawabkan semuanya ketika kita jadi guru, ketika jadi orang tua, bagian masyarakat, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Dan yang artinya bahwa membaca itu sehat. Karena apa, kita bisa melatih otak kita, dan menulis itu hebat. Ya, mungkin itu Mbak Dia yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Dia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali tadi Mbak Riana sudah dengan berbagi tips bagaimana kita mencari cara untuk membangkitkan minat baca, juga minat menulis bagi siswa-siswa kita, dan juga sudah men-sharing berbagai karya dari Mbak Riana yang begitu luar biasa banyak sekali. Dan tips-tipsnya bagaimana sih dulu tuh waktu menulis seperti ini loh, saya idenya seperti ini. Nah, ini luar biasa. Jadi mungkin kalau saya mengutip ada sebuah quote dari John Ruskin ini ya, when a labor of love meet a skill, there is a masterpiece. Jadi kalau kita bekerja dengan hati, ya dengan keikhlasan, ketulusan, dengan passion yang kuat, kemudian ketemu dengan skill yang bagus, nah ini jadilah masterpiece seperti yang sudah tadi tuh karya-karyanya dari Mbak Riana luar biasa. Jadi ini untuk sesi kali ini saya membuka sesi pertanyaan mungkin pada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada Zoom pagi hari ini. Mungkin ada yang mau di-sharing atau ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand atau mungkin bisa langsung aja open mic. Monggo di sini Bapak Ibu saya persilakan. Oh ya, Mbak Ibu Marcelina Dina SMA Bonaventura hadir. Monggo. Mungkin ada yang mau di-sharing dari Bapak Ibu di sini juga mungkin, oh ya saya juga menulis gini-gini, mungkin mau sharing atau gimana. Atau sambil menunggu nih Mbak Diana, ini ada next project lagi nggak ini untuk ke depannya? Ada banyak. Karena saya sebagai ketua GPMP di Ngawi, gerakan masyarakat minat baca, itu saya juga menggandeng guru-guru dari SD untuk membuat antologi puisi dan keguritan ini. Jadi alhamdulillah mungkin bulan September akan ada launching dari guru-guru satu kecamatan yang namanya di Pangkur gitu, Kabupaten Ngawi. Jadi Wah, keren. Wah, proyeknya udah banyak listnya nih.
Apa dengan Madiun Harus mungkin? harus seperti Iya, itu. Madiun nanti Jadi saya jangan. ikut nih. Nah, yang dari Ya kebetulan diajarin. juga ini program guru penggerak kemarin ya CGP itu saya bisa menghasilkan aksi nyata itu saya hasilkan menjadi sebuah buku best practice ya menjadi best practice saya satu kemudian satu buku lagi antologi dengan teman-teman satu kelas tentang aksi nyata kami atau pemahaman kami akan filosofi KHD. Jadi kami semuanya berbagi topik, berbagi tema yang tadi teman-teman tadinya awalnya bukan seorang penulis, tapi akhirnya dengan cambuk yang saya berikan itu, mereka bisa menghasilkan karya. Terus itu sebuah kebanggaan sendiri, hal yang tidak disangka-sangka. Bisa ya saya ternyata seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya memang harus dimulai ya. Jadi langkah besar itu kan harus dimulai dengan langkah pertama ya. Jadi Ya, memang kita nggak boleh ragu. Ini agak promosi ya, cover cover belakang saya. Ini juga masih tapi masih ngangkrak ini ceritanya. Jadi masih on revisi. Jadi di situ saya juga menulis guru tuh multi peran nih. Jadi kita tuh juga selalu punya kesempatan bisa jadi penulis, bisa juga selalu ngomong ke depan anak. Berarti juga kita sebenarnya bisa jadi pembicara, bisa jadi ini banyak hal yang bisa kita kembangkan nih dari karir seorang guru ini. Nah, iya. ini sambil nunggu lagi nih ada mungkin Bapak Ibu, ayo kita sampai jam berapa ya Mbak Yulia kita sepakati? Kita kan sampai jam 9 deadline-nya, tapi karena tadi molor, mungkin kita sepakati sampai jam berapa dulu? 9.15 atau gimana? 9.15 Bu. Oh boleh, boleh. Baik siap Bu Nafi. Sambil nunggu ini ya, Pak ini daftar hadirnya mungkin dibagi. Nah, sampai ngobrol lagi nih Bu Riana. Mbak Riana bingung deh. Mbak Riana. Jadi, nah kembali ke anak-anak. Nah, sering nih saya juga ngajak anak-anak, meskipun saya ini sains yang ngajarnya, terus udah sains, yang SMK, ininya praktek mulu gitu ya. Nah, biasanya kan yang mereka tulis adalah laporan praktikum, tapi kadang-kadang saya juga ngajak mereka nulis untuk hal-hal yang lebih populer gitu. Jadi misalkan bis project, oke, kamu share ya ke sosmed, nah, kemudian kamu kasih caption di situ dikasih penjelasan. Jadi kayak bikin microblog gitu semacam itu. Nah, cuman kan rata anak-anak sekarang sudah banyak alat bantu ya. Jadi alat bantunya misalnya sekarang udah chat GPT. Bahkan terang-terang saya sendiri ngajarin sama mereka gitu loh. Oke, kamu buka Google Doc ya. Google Doc di sini kamu bisa add on chat GPT, kamu tinggal ini aja, klik ini. Nah, ini udah keluar nih essay. Udah gampang deh kamu sekarang gitu. Kalau Ya. saya ajarin tuh. Nah, tapi juga kenapa saya ajarin bukan melatih untuk mereka jadi males, tapi kita nggak bisa menghindari teknologi menurut saya. Cuma nanti challenge-nya kita yang harus kita berubah, kita bedakan. Nah, mungkin ini juga bagaimana ya bisa kita menurut Mbak Riana nih. Jadi tips-tips buat Bapak Ibu di luar sana, termasuk saya juga, dengan era yang sekarang ini nih, gimana ya kita men-challenge anak biar lebih apa ya bisa lebih menulisnya itu loh, karena alat bantunya sudah banyak gitu. Alat bantu sudah baik. Jadi tetap memicu mereka, tapi juga tetap tidak meninggalkan kualitas gitu. Jadi mereka tetap kita ajari menulis, tapi tidak meninggalkan kualitas dan misi utama dari penulisan itu. Artinya tidak memberikan peluang anak untuk hanya sekedar copy paste itu, tapi juga mereka oke menulisnya boleh dibantu, tapi tetap kamu harus tahu nih maknanya atau tahu berprosesnya. Jadi memahami alur berpikirnya. Itu kalau misalkan Mbak Yana sekarang ini seperti apa ini tanggapannya? Baik, iya memang ChatGPT itu luar biasa ya kadang gitu. Ini robot yang bisa dijadikan teman anak bertanya gitu ya. Bahwa kesulitan apapun saya tanya ini gitu ya. Ya, langsung ada jawaban tentunya. Nah, kita juga sebagai guru jangan kalah juga dengan teknologi ya. Jangan kalah dengan teknologi. Dengan ChatGPT misalnya kita tentang tema apa ya Mbak ya misalnya pernapasan pada manusia gitu ya mungkin ya. Oke, di situ. Maka mungkin anak-anak langsung akan eh, curhat ke sang GPT-nya ya, sang GPT-nya itu yang robotnya itu di situ akan ada banyak sekali sudah terbaca jawaban sudah ada tinggal copy paste gitu. Tapi bagaimana kita bisa
artinya anak itu bisa membaca apa yang teks yang ada di situ yang diberikan sang robot itu sudah terbaca, kemudian beri tugas ke anak eh, apa bikin konsep dengan kalimatnya sendiri. Ya, dibikin sebuah mungkin presentasi, tetapi atau mungkin ceritakan kembali, detail kembali apa yang kamu dapatkan dari tentang proses pernapasan manusia. Cerita saja. Jadi secara lisan. Tidak, kalau itu kan nggak mungkin copy paste, Mbak. Itu akan pemahaman, butuh pemahaman konsep ya. Nah, apa yang dari cerita itu rekam. Kita tidak, setidaknya kita punya rekaman, ya kan? Kemudian perdengarkan lagi. Setelah itu pendengar lagi ke anak. Didengarkan ini hasil kamu. Ini kamu. Mungkin dia akan ketawa ya kayak cekik gitu. Oh, masa Bu itu saya iya ini. Kemudian dengarkan lagi, tuliskan apa yang kamu ucapkan ini, tulis. Nah, seperti itu. Bagaimana kita menggiring anak dari gaya belajarnya, ya dari hobinya, kemudian tapi dia tidak sadar menghasilkan sebuah tulisan meskipun itu tulisan kecil aja, tetapi luar biasa. Hasilnya bisa ditaruh di portofolio kita atau portofolio guru. Karena biasanya kita sebagai guru kan punya catatan-catatan ya, hasil karya anak itu kita portofoliokan, itu menjadi kenangan yang sangat ini penuh cerita. Ya, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lainnya, dari teman-teman lainnya ya, mungkin bisa berbagi apa pengalaman seiring dengan melejitnya teknologi yang saat ini. Kadang guru saja Ya, kayak kayak diabaikan ya gitu ya. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Bagaimanapun juga guru tidak boleh kalah dengan teknologi. betul. Jadi artinya memang sebenarnya perkembangan sekarang tidak menghalang ya, bukan menjadi penghalang bahwa kita masih bisa mengembangkan kreativitas menulis buat anak-anak. Justru mungkin Iya, menjadi lebih membantu, lebih advance dan tidak terbatas bahwa menulis itu harus dimonopoli mapel-mapel tertentu, misalkan bahasa Indonesia, enggak sejarah ini. sosial, tapi semua bisa ya bisa kita kembangkan gitu. Karena memang belajar mendasar itu kan memang dimulai dari literasi ya. Menulis, membaca itu. Jadi pemahaman konsep itu memang dimulai dari situ. Dan mengetahui pemahaman pun itu juga diketahui dari tulisan gitu. Jadi misalkan Iya, kalau di saya anak-anak menulis laporan terus lalu saya langsung cek pembahasan. Bagaimana dia menulis pembahasan itu secara runtut, kemudian menjelaskan secara ilmiah fenomena-fenomena yang dialami, diamati, itu bisa menjelaskan ini kenapa seperti ini. Nah, itu memang semua dari tulisan gitu ya. Jadi, nah ini memang dan sekarang ini cukup challenging ya karena anak dengan tren HP ini jadi kayak ada kecenderungan susah untuk berkomunikasi gitu loh. Jangan kan dalam bentuk tulisan, betul. Ya. dalam bentuk lisan verbal pun nih sekarang sudah ada fenomena kayak ditanya itu susah hanya satu kata dua kata. Nah ini gimana nih Mbak Diana? Iya. Jadi gimana kalau jaringan saya ini kok tidak stabil? Ini monggo pesertanya, pesertanya apakah peserta di sini ada? Ada semua. Di sini ada sekitar berapa ya tadi ya? 32 ya. Kita ada 32 audiens. Nah, monggo nih dari Bapak Ibu yang sudah berada di sini bisa mungkin sharing atau mungkin bisa ada ditanyakan, didiskusikan dengan Mbak Riana ini dengan sumber di sini. Atau di sini apa ya? Mungkin Bu Nafik masih join nggak sih? Bu Nafik mungkin mau sharing. Atau Mbak Yulia. Baik, ini apakah suara saya bisa diterima ya? Kok tidak ada yang connect? Ya, kedengeran Suara nggak saya nih? cukup jelas diterima kan ya Mbak Riana ya? Jelas, jelas, Bisa. jelas Bu Dia. Kurang jelas atau Bisa. Ya kadang putus-putus kecil? kadang. Kadang Karena saya putus-putus. sepertinya saya tidak menerima respon, Jadi tidak gini, menerima respon baik siapapun. Mbak Dia berbagi cerita yang tadi katanya anak-anak sekarang itu sulit diajak komunikasi ya.
Bahkan bisa ditanya jawabannya hanya satu sepatah dua patah kata gitu kan. Nah, bagaimana mereka akan bisa bercerita panjang lebar itu memang itu ini butuh pendekatan. Jadi kita telusuri saja, kita mengadakan apa ya? Menelisir dari pinggir gitu. Karena sekiranya anak yang perlu mendapat perhatian lebih dulu dari kita gitu kita dekati pendekatan dari hari ke hari tidak harus hanya satu hari itu juga tapi butuh sekali waktu bagaimana menyelami anak. Kalau anak itu sudah kita merasakan, oh aku dekat dengan dia, apa-apa, dengan ini, mereka yakin kok, mereka akan ngobrol, mereka akan senang banget. Anak-anak saya yang sekarang ini sudah lanjut di jenjang yang lebih tinggi ya, di SMK, SMA kemarin, yo ketika ketemu lagi, oh ya itulah histeris menjerit, itu, aku pengen cerita banyak, ini, ya itu. Bagaimana kita menjadi guru yang dirindukan siswa itu pendekatan. Baik, betul. Jadi tetap sekali lagi kita ya yang mencari cara karena Iya, kita. memang kita sebagai fasilitator gitu. Jadi memang anak-anak inilah yang nanti kita berikan pengalaman. Jadi yang kita lebih punya ilmunya, punya pengalaman. Jadi kita yang mungkin lebih aktif. Nah, ini berarti kita kebetulan sekali ya pagi ini kita bisa ketemu dengan narasumber yang hebat. Jadi bisa punya ide, punya inspirasi ini untuk bagaimana kita bisa lebih membuat aktif ya, mengaktifkan siswa-siswa kita untuk bagaimana berkomunikasi, menuliskan ide, bagaimana mengembangkan idenya, membuat proyek-proyek yang bisa melatih gitu ya, Iya, melatih iya. menulis kemampuan menulisnya, ya ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang udah tergabung di sini nggak rugi nih pagi-pagi meskipun mungkin meluangkan waktunya bentar waktu ke weekend ya, weekend ya. Ini Mbak Yulia udah bergabung bersama kita, berarti ini saatnya untuk sudah berganti tema ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini mereview sedikit dari apa yang sudah disampaikan Mbak Riana. Jadi memang menulis itu penting karena membaca buku juga penting karena buku itu adalah jendela ilmu kita bisa memahami dari apapun pengalaman baik di belahan dunia manapun dengan melalui buku. Dan sekarang ini buku ini sudah sangat mudah ya untuk diakses, walaupun tidak suka fisik juga ada digital. Dan bagaimana kita melatih siswa selain mengembangkan minat baca, itu juga melatih kemampuan menulisnya ya. Karena menulis ini kan juga nanti sebagai bagian dari seperti kayak diary gitu saja, portofolio bisa menjadi sebuah portofolio kita, dan kalau dikembangkan benefitnya juga luar biasa seperti yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi ya. Mbak Dian juga sampai sekarang masih menerima royalti gitu, dan bisa berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Nah, ini insya Allah menjadi amal jariah yang terus-menerus tidak terputus. Nah, ini bisa menjadi bagian dari ladang amal kita, di samping juga bisa mengembangkan profesionalisme kita. Nah, baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang mungkin didiskusikan untuk sesi kelas karir yang pertama, sesi buku dan gaya di era milenial atau sesi kelas dengan guru penulis bersama Mbak Riana. Saya akhiri dulu, saya selaku Dia Fahma selaku host. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Diana untuk pagi hari ini atas ilmunya yang di-sharing-sharing. Ya. Untuk selanjutnya kita bisa bergabung ke kelas dengan Mbak Yulia, kelas karir berikutnya yaitu dengan guru konten kreatornya. Nah, ini juga seru-seru lagi nih. Monggo Mbak Yulia bisa diganti ya, diambil alih nih. Suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran ya, Bu? Suaranya kecil Banget. Iya, kecil. Halo? Kenceng nggak? Kalau di saya masih Masih sudah kenceng ya? terdengar, tapi Terdengar masih ya? ya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Suara saya sudah jelas nih, Bapak Ibu? Iya, sudah jelas sekali. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Boleh open cam bagi yang mungkin ready untuk open kamera.
Terima kasih Bu Dia sudah membawa materi kita pada sesi 1 di hari ini dengan Bu Riana. Selanjutnya kita akan bergabung ke sesi 2 dan dengan Bu Nining ya, seperti itu. Sebelum itu, saya ingin mendengar Bapak Ibu mungkin menuliskan di chat kita, mungkin bagi yang sudah ready bisa menuliskan angka 1 gitu. Saya ingin mendengar itu sembari kita menunggu Buning hadir di tengah-tengah kita. Mungkin yang sudah ready bisa ketik 1 di kolom komentar kita. Sembari Bu Nining menyiapkan diri untuk materi kita yang kedua ini. Nah, ini Buning udah hadir nih. Selamat pagi, Buning. Itu mic-nya di... Halo. Oke, terima kasih yang hadir hari ini sudah menuliskan 1 di kolom chat, berarti sudah ready untuk sesi 2. Buning, halo Buning, sudah bisa mic-nya? Oke, sembari menunggu Buning menyiapkan device, materi kita yang kedua ini nanti, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan nama saya Yulia Rahmatika Aziza. Saya di sini bertugas memandu di sesi 2 ini bersama Buning. Dan materi kita nanti bersama Buni ini terkait tentang yuk jadi konten kreator begitu. Karena tadi Bu Nafi di awal sudah menjelaskan bahwasanya Buni ini adalah salah satu guru yang aktif sekali di media sosialnya ya. Dan luar biasa pengalaman beliau juga sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Menurut saya beliau adalah, bagi saya sendiri beliau adalah salah satu inspiring teacher ya. Karena bagi saya yang muda ini pastinya Bapak Ibu senior saya itu adalah inspirasi bagi kita untuk selanjutnya di kelas nanti kita tuh bisa ngasih sesuatu yang lebih lah untuk murid kita di kelas seperti itu. Bapak Ibu, hari ini adalah tamu TPN kita, lanjutan dari TPN yang kemarin telah kita laksanakan luring di SMPN 1, dan hari ini adalah kelas kompetensi di mana kita akan banyak belajar dari Bapak Ibu guru yang sudah memiliki banyak pengalaman. Buning, sudah ready? Oke. Oh, selamat. Assalamualaikum Buning, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, Maaf ya, ketemu Bu lagi. Yulia. Ini saya pakai 2 device soalnya laptop saya error ini. Ya, Jadi nggak hanya apa-apa. bisa menampilkan wajah, tapi untuk suara saya pakai Pakai satunya. HP. Oke, Mohon maaf. jadi Buning, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terima kasih Buning, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama di hari Sabtu ini. Bapak Ibu, saya akan membacakan CV dari Buning. Buning ini adalah guru di di TK TK. Negeri Pembina Kaudanan. Kemudian beliau adalah narasumber kurikulum Merdeka PAUD, program PAUD ya, program sekolah penggerak. Kemudian beliau ini adalah fasilitator dari program guru penggerak. Kemudian influencer juga di program Merdeka Mengajar ya Bun. Kemudian ada penulis naskah Kumar PMM. Kemudian penulis buku juga dan beliau adalah narasumber transisi PAUD SD. Beliau adalah konten kreator di YouTube, TikToker, dan juga blogger. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tidak berlama-lama, mari kita langsung saja mendengar banyak ilmu dari Buning yang tentunya nanti selesai Buning menyampaikan materinya, kita akan sediakan untuk sesi tanya jawab. Begitu ya Buning. Buning mohon izin saya sharing dari PPT Buning. Oke, baik. Langsung saya ya, Bun ya. Ya, silakan Buning. Mungkin di sini kalau ada teman-teman dari PAUD, mungkin ada yang sedikit sudah mengenal saya ya. Biasanya saya kalau di medsos saya itu kan Nining Suratining C ya. Pengalaman saya seperti apa yang sudah disampaikan Bu Yulia tadi. Kemarin Bu Yulia sama saya soalnya di Wardah Inspiring Teacher.
Nah, ini pengalaman yang unik ya ketika di Wadah Inspiring Teacher Surabaya itu saya pikir saya itu orang baru, enggak ada yang kenal. Ternyata banyak yang kenal dan minta foto. Ketika saya tanya, "Loh, kok kenal saya?" Ternyata subscriber saya. Aduh, malu saya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini untuk subscriber saya di YouTube itu 30.000 lebih ya. Terus TikTok itu 12.000 lebih, terus blogger itu juga pokoknya semua apa itu namanya iklan-iklan udah mulai masuk gitu aja. Nah, untuk sesi ini saya hanya ingin sharing dengan panjenengan, menggugah panjenengan supaya yuk kita mengembangkan profesi diri kita dengan kreatif. Jadi tanpa batas untuk nominal, karena semakin kreatif kita semakin banyak nominal masuk, tanpa batas untuk kreativitas kita, karena untuk teman-teman mungkin ya yang nggak dapat kesempatan untuk mengembangkan diri di apa itu jenjang linier, misalnya jadi pengawas, kepala sekolah dan sebagainya, jangan mentok di situ, tapi kembangkanlah di pengembangan profesi yang lebih kreatif. Itu misi saya untuk mengajak teman-teman seperti itu. Oke, Bu Yulia, silakan. Udah tak sampai. Oh, sebentar ya. Gini, dari semua ini apakah menghasilkan sebentar. Dari semua yang saya tuliskan ini apakah menghasilkan cuan? Menghasilkan, Bun. Bahkan mungkin lebih dari gaji saya sebagai PNS. Ada di sini semua ya. Jadi sebagai penulis itu saya sudah mulai tahun 2009. Itu saya kalau panjenengan semua itu langganan majalah media pendidikan Jawa Timur, itu 2009 saya sudah mulai menulis. Sampai 2014 akhirnya saya putuskan untuk nggak nulis artikel, nggak nulis opini, tapi saya mulai nulis buku. Dan sudah 12 buku yang sudah saya terbitkan, baik itu secara apa itu individual atau antologi, itu sudah ada 12 buku, fiksi dan non fiksi ada. Terus di narasumber pusat kurikulum, karena saya di sini narasumber pusat kurikulum, akhirnya saya dipanggil hampir seluruh Nusantara sudah saya datangin. Terfasilitator PGP berarti saya mainnya di dunia maya ya, LSM. Untuk influencer PMM ini enggak ada sih, enggak ada jualnya. Ini mungkin kalau KKBN itu Jawa Timur kenal Pak Firman, Pak Daniel, itu mungkin saya satu wadah dengan beliau. Terus kalau penulis naskah itu ada, Bun, di PMM itu 1.200.000 satu naskah ya. Tapi akhirnya saya mundur di tahun 2023 karena apa? Sistem kerjanya itu yang untuk saya yang banyak kegiatan itu saya nggak bisa ngikuti karena deadline-nya itu terlalu padat gitu loh. Akhirnya saya menghasilkan satu naskah, saya mundur di tahun 2023, saya fokus ke medsos saya. Itu. Monggo. Nah, apa yang bisa kita dapat ketika kita aktif di apa itu konten kita sebagai kreator, kita membuat konten, baik itu panjenengan nanti taruh di YouTube, ditaruh di TikTok, ditaruh di IG, mungkin kalau IG saya belum ini ya, belum saya garap secara serius, saya baru 2 ya, YouTube sama TikTok. Itu banyak tawaran-tawaran sponsorship yang masuk tanpa kita mengajukan sampel. Kalau teman-teman yang di TikTok itu paham sekali ya, untuk jadi afiliat itu biasanya beliau-beliau itu mengajukan sampel, kemudian dijual. Kalau saya tidak, saya karena algoritma TikTok itu melihat apa itu namanya TikTok saya sehat, akhirnya beliau-beliau yang mencari saya. Jadi baik melalui DM, melalui email, melalui Japri, itu semua mengajukan diri untuk bisa jadi kontributor saya. Tentu saja kalau kontributor di tangan pertama fee-nya lebih besar ya. Di sini bahkan ada yang langsung dari Canon ini, ada ya itu Canon, itu langsung dari luar, ini dari YouTube. Itu saya digaji $1.800. Berarti kalau saya rupiahkan itu sekitar 20 sampai 25 juta lah.
Jadi seperti itu. Eh, inilah yang membuat saya ingin panjenengan semua nanti setelah selesai ketemu saya itu bisa ini ya punya niat, punya tekad untuk jadi konten kreator gitu. Bun, nanti semua jadi konten kreator nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan kita mempunyai sesuatu yang unik yang bisa kita tawarkan ke audien ya, ke follower kita, ke subscriber kita. Jadi itu yang membedakan. Nanti saya kasih tipnya ya. Terus ada juga yang ini dari yang remeh-temeh sampai yang wow ini apa itu sponsorship yang sudah endorse saya itu dari yang hanya obat pelangsing, mungkin tahu saya gendut, sampai yang ya itu tadi yang Canon itu langsung dari luar ya, dari luar negeri. Lanjut Mbak Yulia. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita diintip sama sponsorship, supaya kita itu dirangkul, kita ditawari, kita diajak kerjasama. Satu, ya kita harus membuat sehat akun kita gitu loh. Akun sehat kita itu bagaimana? Ya apabila kita mempunyai suatu akun yang followernya antara follower sama yang melihat atau mengunjungi kita itu lebih besar, itu akan menjadi akun yang sehat. Dan di sini video TikTok saya itu berkali-kali viral. Ini contohnya saya ada apa itu notif ya dari video TikTok bahwa video saya itu viral. Jadi video saya itu sering FYP gitu loh, pun viral gitu. Padahal saya baru membuat 2 bulan, tapi langsung sering FYP gitu. Terus untuk apa itu namanya konten saya di YouTube itu saya selalu di atas ribuan ya yang menonton, bahkan ada yang 208.000 itu baru berapa minggu itu yang apa itu MPLS itu. Kemudian sampai dari BGP Balai Besar BBGP PMP ya, Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Timur itu datang ke TK, punya saya diambil itu yang apa itu namanya MPLS 2 minggu PAUD itu diambil untuk dibawa ke Jawa Timur. Jadi seperti itu ya. Jadi kita itu menyehatkan akun kita. Caranya menyehatkan akun kita itu bagaimana? Banyak cara ya, banyak cara. Tapi panjenengan yang penting satu, fokus gitu, fokus. Saya memang nggak pandai berteori ya Bun. Saya pandainya nulis. Jadi kalau saya apa itu ngisi di mana-mana itu saya teorinya sedikit, ayo praktek seperti itu. Dan semoga nanti saya sampai jam 10 ya Bu Yulia ya. Karena saya Iya, juga Buni. habis ini ngisi. Ya, habis ini saya ngisi di Bali juga soalnya. Masya Allah. Siap, 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 Buni. Oke, jadi ini ya konten kita harus sehat dulu supaya banyak nanti yang melirik kita. Bagaimana caranya supaya konten kita kreatif, supaya konten kita itu sehat, itu ada caranya. Monggo Bu Yulia. Nah, di sini kita harus paham dulu konten kreator itu adalah siapa saja bisa membuat konten, tetapi yang dinamakan konten kreator itu apabila konten kita itu sesuai dengan keahlian kita. Jadi sesuai dengan keterampilan, skill kita itu namanya konten kreator ya. Jadi apabila panjenengan guru, ya kontennya berisi tentang pendidikan, bukan tentang kalau guru SMA ya apa yang dikuasai di SMA kan ada fak-faknya itu. Kalau di apa SMP di semuanya kan seperti itu. Kalau kita nanti misalnya di situ kita guru matematika atau konten kita itu misalnya rias manten gitu. Kecuali kalau panjenengan punya keterampilan rias manten nggak apa-apa. Kalau nggak punya hanya apa itu foto-foto gitu ada, itu akan ditinggalkan karena apa? Audien kita nggak dapat pelajaran dari situ gitu loh. Jadi kalau kita menguasai bidang kita, mereka akan yang melihat konten kita, yang mengunjungi konten, ada sesuatu yang dapat dipetik, dapat dipelajari, dapat ilmu, akhirnya bisa diimplementasikan ke apa ya, ke kehidupannya yang melihat konten kita itu yang konten-konten yang dicari itu seperti itu ciri-cirinya konten yang apa itu namanya dicari dan sehat itu seperti itu dicari. Jadi walaupun saya di sini di Kabupaten Magetan itu misalnya saya itu salah satu ketua IGTKI kecamatan, terus saya di kabupaten itu sering mendampingi Ibu Kabid untuk lomba-lombahan tingkat kabupaten dan sebagainya. Itu saya nggak pernah loh minta untuk guru-guru TK itu supaya follow akun saya baik itu di IG, baik itu di apa itu TikTok,
baik itu di YouTube atau semua medsos saya nggak ada yang saya minta. Jadi saya ingin akun saya sehat gitu loh. Jadi yang datang itu yang butuh. Kalau saya hanya meminta, beliau mungkin sungkan ya, akhirnya berbondong-bondong, itu akan jadi follower negatif. Jadi hanya jumlahnya gede tapi kosong gitu loh. Ketika kita lempar konten nggak ada yang melihat karena nggak sesuai dengan apa yang dia cari. Jadi gitu saya mencarinya itu ya ini aku jual konten, kira-kira kamu butuhkan nggak? Kalau kamu butuhkan pasti akan membutuhkan follow. Kan seperti itu. Jadi ketika saya ini beberapa hari ini kan saya sibuk ya persiapan untuk mendampingi teman-teman PGP Angkatan itu karena teman-teman banyak yang belajar bagaimana caranya membuat kebun, bagaimana karena pengalaman kemarin kan ada yang masih baru akhirnya belajar. Jadi saya mendampingi teman-teman yang masih baru itu, akhirnya saya nggak membuat konten itu, wah japri itu banyak Bun, kapan membuat konten? Jadi seperti itu kita yang diminta. Kalau kita sudah sehat, kita sudah punya tempat di hati follower kita. Monggo Bu Yulia. Nah di sini tips dan trik, harus rajin membaca. Karena apa? Ketika panjenengan rajin membaca itu menambah ilmu panjenengan. Aku wis paham kok nggak modul ajar itu. Aku wis paham kok P5 itu. Aku wis paham itu. Tapi kalau panjenengan tidak mau membaca dan mengembangkan diri mentok ya. Terutama untuk kurikulum Merdeka sendiri itu kan dinamis ya. Karena saya mendampingi dari tahun 2021 itu Bun sampai 2023. Jadi saya tahu di 2023 itu kurikulum Merdeka itu dari 22 ke 23 itu ada revisi. Nah, kalau kita nggak belajar, akhirnya kan kita pakai masih yang lama gitu. Akhirnya ya ketika kita membuat konten kurikulum Merdeka ya banyak nanti komen-komen di situ loh, Bu, kok seperti ini? Padahal saya dapatnya seperti ini. Nah, kan nggak enak ya kalau seperti itu. Jadi kita harus rajin membaca supaya tahu hal-hal yang terbaru. Sehingga apa yang kita tampilkan, apa yang kita suguhkan itu ya sesuai dengan harapan audiens kita gitu loh. Terus kalau panjenengan sudah mempunyai ide, ketemu ide, langsung ditulis Bun, jangan sampai tidak, nanti hilang. Karena ide itu tiba-tiba datangnya ya, tiba-tiba datangnya seperti ini. Saya kemarin tuh tiba-tiba ketika dapat bukunya Bu Arumi Baksin, itu tiba-tiba saya ingin eksplor itu, bukunya Bu Arumi Baksin itu ke dalam kegiatan main saya. Jadi dari bukunya Bu Arumi Baksin yang judulnya Aku Anak Sehat dan Kuat itu hanya berapa lembar ya, nggak sampai 10 lembar lah bolak-balik itu bisa saya kembangkan menjadi 4 minggu, dalam kegiatan itu 4 minggu. Di situ saya tag Bu Arumi. Maksud saya di sini saya membangun jejaring dengan konten kreator lain gitu supaya Bu Arumi melihat konten saya sehingga kalau memang konten saya itu bisa mendukung bukunya, otomatis kan di share ulang ya sama beliaunya. Nah ini harus kita pelajari ya, jadi supaya kita tahu. Jadi saya tag beliaunya. Terus kita pelajari audiens. Kalau saya guru TK berarti kan audiens saya orang-orang PAUD ya, mulai dari kelompok bermain, RA, TK ya, ini yang harus saya tangkap itu. Kalau panjenengan guru SMA seperti Bu Yulia ya pelajari guru SMA. Kalau BK itu gimana gitu. Jadi karakteristik dari audiens kita pelajari. Terus buat konten yang original, jangan jangan post ulang, apalagi post ulang yang tidak kita nggak kita modifikasi, itu sangat tidak diinginkan Bun, karena konten saya sering diambil Bun. Konten saya sering diambil dan tidak dimodifikasi, jadi ketahuan betul ketika dia ngepost terus barengan saya ada beberapa subscriber saya yang melihat, loh Bun ini seperti punya yang jenengan ngono. Oh iya, saya sih nggak apa-apa ya, tapi subscriber saya itu langsung yang ngomen di sini, loh ini punyanya Bunda Nining, jadi seperti itu kan nggak enak. Jadi kalaupun kita ngambil beberapa ide dari konten kreator lainnya nggak apa-apa, tapi kita kembangkan sendiri sesuai dengan kita kembangkan sesuai keahlian kita lah. Terus kurasi konten orang lain, kita boleh tapi jangan ditunjukin ya. Tapi kita boleh menilai ya, kontennya teman ini A B C D itu kita nggak apa-apa.
Lalu buat penilaian dari kontenmu. Nah, ketika kita bisa melihat konten orang lain, dilihat konten kita, apa kekurangannya. Oh, aku harusnya seperti ini, jadi seperti itu. Ini bangun jejaring dengan konten kreator ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, ketika saya memakai bukunya orang hebat, saat tag itu beliaunya, supaya apa? Supaya ketika dia melihat, loh kok kenapa ini ada apa itu link yang dianukan ke saya gitu. Dia akan baca, ketika dia baca terus dirasa ini oh betul, akhirnya kan audiennya dari konten kreator yang kita tag itu tadi kan menampilkan karya kita, akhirnya kan terbaca, jadi seperti itu. Terus buat konten sebagai solusi, jadi konten kita itu solusi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita yang membutuhkan. Jadi saat ini ya kalau di PAUD itu kan 2023-2024 itu baru mulai gitu loh. Padahal saya kurikulum Merdeka itu sudah mulai dari 2021 ya, ketika PSP angkatan 1. Jadi itu kan sudah ngelontok bagi saya. Nah, ini kesempatan saya buat konten yang jawaban dari teman-teman yang baru belajar gitu loh. Jadi itu ya tips dan trik dari saya. Monggo Bu Yulia lanjut. Nah ini ya di YouTube saya ada, sekarang sudah berubah. Tidak lagi 30.235. Baru pagi tadi itu sudah saya lihat itu sudah 444. Jadi setiap hari bergerak Bu tempat saya itu Bu. Kemarin itu waktu Bu Nafi WA saya itu tanggal berapa ya? 3 hari atau 4 hari sebelum saya tampil ini baru 27.000 loh Bun. 4 hari kemudian sudah 30.000 lebih. Jadi pergerakannya luar biasa. Terus TikTok saya juga baru saya buat 2 bulan sudah 12.000. Instagram saya kemarin tuh banyak Bun, karena saya punya Instagram 2 ya. Yang satu itu saya pakai jualan online, baju online, dan saya juga sudah punya toko itu di Shopee. Tiba-tiba dihack orang. Terus yang satunya juga gitu. Akhirnya saya mulai dari nol ini. Instagram saya mulai dari nol dan alhamdulillah sudah di angka 700. Ini nanti kalau saya sudah di YouTube sama TikTok sudah sehat, betul-betul sehat, saya akan garap Instagram ini. Di website saya juga sudah lumayan banyak, sudah ada iklan-iklan, pokoknya alhamdulillah lah. Maka dari itu untuk teman-teman nggak apa-apa, kita gunakan waktu luang kita kembangkan profesi kita ke ini ya, apa itu aktivitas kreatif yang dapat. Pertama saya tujuannya bukan untuk cari uang loh Bun, bukan, karena di YouTube ya terutama itu tahun pertama itu saya apa itu loh Bun, Corona ya. Jadi saya membuat video pembelajaran untuk murid saya pertama itu. Nah, kemudian saya membuat RPP yang saya tulis di Guru Berbagi. Nah, ternyata di Guru Berbagi itu semua RPP yang saya tulis itu paling banyak diunduh. Akhirnya pada tahun 2020 saya sama Kemendikbudristek bersama 15 teman saya itu dapat penghargaan di Hari Guru Internasional, termasuk laptop saya ini hadiah dari Pak Menteri ya. Jadi di situ saya diberi penghargaan sebagai guru inovasi, dan saya dibuatkan sama GTK itu suatu grup namanya itu Pejuang Guru Berbagi. Waktu itu belum ada PMM, tahun 2019 baru Guru Berbagi. Dan 15 itu TK itu 2, PAUD 1, KB 1, SD terpencil itu 1, SD-nya 3 tapi yang terpencil 1, SMP 3, SLB 3, SMA 2, MAN 1. Jadi 15 ini kita di bawah naungan GTK. Jadi setiap informasi-informasi baru kebijakan dari Kemendikbudristek yang keluar pasti di-share di situ. Makanya kami semua itu didorong, ayo ini ada apa itu pengumuman perekrutan narasumber, ikut. Jadi seperti itu. Kenapa kok saya selalu tahu gitu? Karena kami dibuatkan 15 yang kemarin dapat penghargaan dari Kemendikbudristek itu dibuatkan grup. Jadi setiap informasi terbaru tentang Kemendikbudristek itu selalu kami diinfo lebih dulu. Jadi seperti itu. Terus tahun 2020 juga ya saya pertama kali ikut Google Master Trainer karena semua yang dapat penghargaan itu harus ikut, dan saya satu-satunya guru TK di Indonesia yang saat itu dapat akun ID, belajar ID. Makanya akun belajar ID saya yang pertama itu namanya seperti orang-orang LPMP, P4TK, jadi langsung Suratiningsih @belajar_id. Terus kemudian di tahun 2021 baru ada dapat lagi Suratiningsih guru PAUD, ada itunya, ada labelnya guru itu. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan Bu Yulia. Kita lebih baik sharing apa itu tanya jawab aja ya. Jadi lebih enak. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Terima kasih Buni. Wow, luar biasa sekali. Masya Allah. Menginspirasi sekali Bapak Ibu. Tadi Buni sudah menyampaikan berbagai pengalaman beliau yang sangat luar biasa menurut saya, menurut panjenengan juga, di mana beliau ini menjadi dimulai dari tadi menulis apa namanya RPP ya Bu Artikel. di guru Oh berbagi ya. ya, oh Yang ya di ya SIM betul PKB betul. itu enggak bukan? Yang awalnya tuh di SIM Ya PKB. betul betul Ah betul. betul. Ya di SIM PKB ya Bapak Ibu. Jadi di SIM PKB itu salah satunya banyak banyak latihan, ada pelatihan, ada berbagi gitu ya Buning. Ya, betul. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya dipersilakan untuk bertanya. Bagi yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand atau bisa menyampaikan di kolom chat. Ini luar biasa sekali. Tadi kita sudah diberikan beberapa tips ya. Tapi yang saya sangat ini adalah, yang saya notice sekali adalah banyak membaca. Karena memang sekali lagi, Buning tadi bilang kalau nggak banyak baca, nanti jatuhnya apa namanya kontennya itu bisa jadi sudah terlambat gitu. Karena memang saya juga kemarin sharing itu kita perlu banyak membaca karena informasi itu ternyata sangat cepat bergeser. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin sembari menunggu Bapak Ibu ya Buning, saya ini juga sebenarnya penasaran ya Buning. Jadi Buning ketika apa namanya menyusun sebuah konten Buning ini, Buning itu biasanya dapat idenya itu dari mana? Juga biasanya Buning kayak memanfaatkan platformnya tuh apa? Misalkan apa bikin PPT dulu atau apa? Mungkin yang belum terbiasa dengan media ya, mungkin kan merasa kesulitan dan lain-lain. Mungkin Buning bisa sharing dulu sembari menunggu yang lain bertanya. Oh iya ada Pak. Dijawab dulu Buning. Oke, terima kasih Bu Yulia ya. Iya. Saya itu bukan orang yang pinter IT ya, tapi usia saya 57 tahun loh Bun. Tapi saya nggak mau apa ya gaptek ya, jadi saya belajar. Pertama ketika saya membuat itu saya manfaatkan PPT untuk membuat video itu PPT dulu karena saya belum paham lain-lainnya ya, jadi saya pakai PPT. Kemudian saat ini yang saya gunakan itu Canva. Jadi Canva itu luar biasa membantu saya ya. Dan saya tidak selalu menongolkan atau menampilkan wajah saya ya. Kalau panjenengan lihat di ini YouTube saya itu, saya hanya paparan saja. Kadang-kadang saja saya tampilkan wajah saya, bukan berarti saya malu karena udah tua kok tampil. Enggak, bukan seperti itu. Karena saya itu apa itu Nggak boleh. ada yang bisa saya lakukan lainnya gitu loh. Jadi seperti itu. Kadang-kadang saja kalau memang membutuhkan saya harus tampil, itu saya tampil. Untuk ide saya lebih tadi itu Bun menjawab solusi. Jadi saya lebih menjawab solusi saat ini yang lagi dibutuhkan teman-teman apa? Oh, tahun ajaran baru berarti membuat KUSP kan seperti itu. Nah, saya tahu, saya paham betul bahwa TK saat ini 23 24 itu baru mulai. Jadi gitu. Ayo sama-sama membuat PSP. Jadi saya ajak teman-teman membuat PSP. Kemudian ada yang baru nih bahwa PLS itu harus 2 minggu, dulu itu cuma 3 hari, mentok kan beliau-beliau itu apa ini ya anunya idenya. Nah itu jadi saya momen-momen saya lebih menangkap momen Bu Yulia, momen-momen apa yang saya tangkap ya itu yang saya buatkan konten. Jadi itu mungkin Bu Yulia. Baik, Buning. Terima kasih. Wah, itu luar biasa. Itu harus bisa melihat sikon. Luar biasa ya. Ini ada yang bertanya, Buning, dari Mas Yaya Ngawi. Mungkin bisa di-open. Silakan, Pak Yaya. Mas, Oke, silakan. Assalamualaikum Kakak Yulia dan juga Ibu Surati Ningsih. Salam. Punten sebelumnya tadi ikutnya agak terlambat. Kenapa saya mengikuti yang ini itu lebih karena lebih saya merasa di passion kali ya Bu ya. Karena juga bergelut di dunia YouTube. Cuma karena konten-konten saya itu tidak ke pembelajaran, akhirnya kadang-kadang apa namanya agak ini cari idenya itu agak kesulitan. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan Bu, mohon maaf misalkan pertanyaan saya ini jauh dari isi atau konten yang dibahas saat ini. Pertanyaannya gini Bu,
karena saya tergolong YouTuber pemula atau konten kreator pemula, bagaimana sih Bun kita itu mengawali. Kita mengawali semisal kita itu punya niatan, awalnya niatan dulu kita terjun menjadi konten kreator khususnya di platform YouTube. Kalau jenengan dulu mengawalinya bagaimana? Tadi sudah saya scroll di channel jenengan sudah dari 2018 nggih. Padahal kurang lebih mungkin saya juga sama di tahun 2018 dan dengan mungkin tahun yang sama dan juga bulan yang hampir sama. Tapi hasilnya kelihatannya kok lebih banyakkan jenengan ngoten. Dari segi viewer dan lain sebagainya. Niku jenengan ngawalinya dulu bagaimana, Bu? Itu saja, Bu. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Pak Yaya. Langsung ya Bu Yulia. Ya, monggo Bu Ning, langsung saja. Terima kasih Pak Yaya. Saya memang mengawali tahun 2018 Pak. Waktu itu saya hanya kegiatan saya sehari-hari. Tapi ketika enggak ada pergerakan saya berhenti itu Pak. Berhenti. Nah, waktu corona tahun 2019 itu mau tidak mau saya harus membuat video pembelajaran untuk anak-anak saya. Karena kan anak-anak belajar di rumah itu. Nah, mulai dari situ saya membuat apalagi aktif lagi. Video pembelajaran itu tadi, linknya kan saya taruh di webnya guru orang tua wali murid. Orang tua wali murid otomatis berkunjung ke YouTube saya. Jadi masih digunakan internal antara sekolah sama wali murid itu saja. Kemudian ada guru berbagi, Pak. Ada guru berbagi. Lalu saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kurikulum darurat. Jadi apa yang saya peroleh itu saya buat RPP, saya share di guru berbagi. Di situ selalu saya linknya itu saya hubungkan dengan YouTube saya. Jadi setiap orang teman-teman guru yang melihat RPP saya, ngunduh RPP saya, otomatis di situ ada link YouTube dan dia ngeklik. Nah, ketika beliau ngeklik, kalau memang itu sesuai kebutuhan mereka, beliau akan langsung subscribe. Kan begitu, Pak? Jadi ceritanya seperti Nah, akhirnya saya tidak berhenti sampai di situ. Ketika saya sudah kelihatan ada pergerakan yang agak lumayan bagus, linknya langsung saya hubungkan dengan blog, Pak. Jadi kalau mau ngunduh ini RPP saya selain di guru berbagi bisa di blog saya. Nah, follow saya di blog otomatis kan juga ke YouTube saya, Pak. Nah, saya buat lingkaran. Nah, sekarang itu saya hubungkan dengan TikTok. Kalau TikTok itu hanya presentasi tanpa suara yang ada iringan lagu saja. Nah, di situ saya tuliskan kalau ingin tayangan lengkap, saya suruh ke YouTube. Kalau ingin ngunduh bahannya, saya suruh ke blog saya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi tiga serangkai ini saling menguatkan. Jadi seperti itu. Terus yang nomor 2 ya Pak Yaya, kalau Pak Yaya memang sasarannya itu sudah paham bahwa guru SD, guru SMP, guru SMA, ya panjenengan harus himbauan sih nggak harus ya, itu saya kembalikan ke Pak Yaya. Konten-kontennya ya tentang apa yang dibutuhkan teman-teman panjenengan itu. Sehingga kalau kita punya toko itu Pak ya, kita toko misalnya, toko baju anak seragam SMP. Nah, teman-teman di luar itu gampang. Oh, kalau kepingin ke toko baju atau melihat konten tentang guru SMP itu loh di Pak Yaya. Ya, ada Yaya Channel misalnya gitu. Sama dengan guru-guru TK. Kalau mau tahu tentang pendidikan anak usia dini itu di Suratiningsih Channel itu lengkap. Mulai dari bagaimana membaca, mengajarkan anak-anak calistung, bagaimana membuat media pembelajaran, bagaimana membuat buku cerita, bagaimana kurikulum. Jadi toko kita akhirnya ada yang melirik. Kalau kita jualan macam-macam, bingung nanti yang beli itu. Neng Pak Yaya itu memang ada seragam SMP, tapi juga nggak lengkap. Ada seragam SMP, cari yang lengkap aja di toko sana. Itu nanti ada sakbetnya, sakdasinya. Jadi seperti itu Pak Yaya. Itu mungkin dari saya Pak Yaya. Oke, terima kasih Bu. Ditangkap ya Pak Yaya. Semangat lagi. Mantap ini. Nanti selanjutnya kita tunggu channelnya Pak Yaya ini
Ramai. Ya, pada intinya memang berarti kita tuh bisa melihat sikon, kebutuhan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya nanti kita itu bisa menjawab apa kebutuhan dari konsumen atau kebutuhan orang-orang yang ada di luar seperti itu. Dan tadi satu poinnya adalah membuat lingkaran supaya konten-konten kita itu bisa dilihat gitu ya. Sama ngetek ini ya, Buning ya, ngetek konten-konten kreator yang lebih duluan, mungkin lebih ramai ininya untuk bisa berkolaborasi tadi ya. Seperti itu Pak Yaya. Jadi Pak Yaya bisa ngetek Buding juga. Oke, terima kasih Pak Yaya. Mungkin Bapak Ibu Terima yang kasih lainnya Bu ada yang Yuda. ingin bertanya? Kebetulan ini juga banyak guru SD yang ini, subscriber saya di guru SD itu juga banyak gitu loh. Di TikTok juga gitu, bahkan Bun tolong dibuatkan ini loh. Saya kan bukan guru SD. Oh Jadi gitu ya Bu. Iya ya. Padahal Buning kan guru PAUD, saya lebih ke arahnya tuh ke PAUD, usia dini gitu ya. Ini belum mengajak atau merambah ke dunia SD, sekolah dasar gitu ya. transisi PAUD SD itu kan anak SD kelas 1 2 itu kan hampir seperti PAUD. Jadi itu oke Bun. Bapak Ibu yang lain mungkin selain Pak Yaya ada yang ingin bertanya? Atau mungkin Pumpung hari ini Buning ini sangat sibuk luar biasa ya. Kadang aja kalau chat atau apa itu bisa tadi Buning bilang chatnya tuh banyak, jadi mungkin akhirnya tidak ternotis. Mungkin pada kesempatan ini Pumpung beliau rawuh atau hadir di tengah-tengah kita bisa banyak bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Kalau tadi Bu Riana ingin mengajak orang-orang di sekitar Bu Riana untuk menginspirasi melalui tulisan, Buning ini ingin mengajak orang-orang di sekitarnya menginspirasi melalui kontennya tadi, seperti itu. Ada tulisan juga, ada kontennya, seperti itu. Bapak Ibu yang lain mungkin? Silakan. Ini berarti hari ini Buning akan mengisi materi lagi berarti ya? Selesai dari kami. Monggo boleh bertanya di kolom chat ataupun boleh untuk raise hand seperti Pak Yayan. Assalamualaikum. Ya. Silakan Bapak Eko dari SMK Kari. Silakan Bapak, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya merasa malu ini ya dengan Ibu. Sudah umur di atas 50 tapi punya karya yang luar biasa. Sampai IT-nya aja saya bisa atungi jempol. Yang mau saya tanyakan, gimana membagi waktunya Ibu? Itu yang pertama. Kemudian ada tips enggak untuk biar FYP gitu, seperti yang ada di TikTok. Kemudian setiap hari perlu upload atau tidak biar FYP atau gimana? Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Monggo Bu Sri Buning, boleh silakan untuk dijawab. Pak Eko. Kalau awal-awalnya dulu itu Pak Eko ya, saya itu hampir setiap hari itu upload di TikTok ya. Ini saya bicara TikTok bukan YouTube ya. Terus kemudian karena kesibukan saya, akhirnya nggak setiap hari. Tapi saya selalu usahakan 2 hari sekali live streaming. Jadi kalaupun saya nggak upload, saya tetap menyapa teman-teman saya. Sehingga teman-teman tidak akan meninggalkan saya. Seperti itu ya. Terus bagaimana supaya bisa FYP? Mungkin kalau Pak Eko itu, saya nanti cari TikToknya Pak Eko. Saya nanti akan cari TikToknya Pak Eko. Gini, kadang-kadang ada yang memberi tip kita ya, kita suruh LKS ya, like, comment, share, like, comment, share. Kalau kita menggunakan itu saya kira tidak efisien Pak Eko. Karena apa? Circle kita cuma yang like dan komen dan apa itu molo kita, sehingga kita hanya stuck di tempat Pak. Jadi kalau teman kita sudah molo orang 100 ya, teman kita cuma 100 itu yang like, yang komen, yang 100 itu aja, kita nggak berkembang.
Tetapi kalau panjenengan membuat suatu konten yang merupakan solusi dari pertanyaan dari teman-teman, itu akan beda sekali. Coba panjenengan pirsani TikTok saya. Saya hanya mulai itu cuma 73 orang. Tapi di situ follower saya 12.000 orang. Kenapa? Yang saya follow itu orang-orang yang memang menginspirasi saya. Jadi yang punya pengaruh besar. Jadi saya di situ bisa belajar dengan Meriana, contohnya seperti itu. Dengan Arumi Baksin itu baru saya follow karena saya mengeksplor bukunya dengan harapan yaitu tadi buku saya bisa hasil karya saya bisa di post ulang gitu loh Pak. Jadi saya ada sedikit trik sih. Jadi coba panjenengan cari, jangan menggunakan LKS lagi, tapi buatlah suatu konten yang memang dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi mungkin sama ini dengan orang-orang yang lebih banyak followernya ya, sehingga ketika jenengan misalnya mulu siapa gitu ya, misalnya punyanya Meriana, itu nanti kan semua follower Meriana itu kan melihat jenengan konten apa itu jenengan punya jenengan, akun panjenengan itu kan lewat nanti. Kalau pas lewat itu, loh, iki kok SMP ini bagus ini dilihat. Nah, kalau memang dibutuhkan sama beliaunya kan nanti langsung di follow. Jadi saya seperti itu sih Pak. Jadi mungkin ada yang punya ini ya tip lainnya ya. Tapi kalau saya itu menggunakan orang-orang besar, nama-nama besar dan saya nggak semua saya ini ya, nggak semua saya like, komen dan kalau memang nggak sesuai ya enggak gitu loh. Nggak sesuai saya bukan berarti saya kadang-kadang saya dilakukan sombong bukan artis kok gitu loh, kan memang saya nggak ini gitu loh, jadi seperti itu, tapi masing-masing beda ya Pak Eko ya. Kalau saya sarankan ya itu tadi Pak Eko lebih baik yang buat kontennya itu yang solusi dari pertanyaan dari teman-teman sehingga dicari gitu loh Pak. Kalau kita hanya mengandalkan itu nanti stuck di tempat, jadi lingkaran kita hanya itu saja, jadi yang mulu kita 100 ya itu jenengan ya berkisar di antara 100 orang itu aja. Tapi kalau kita mempunyai suatu yang apa itu dibutuhkan saat ini, misalnya di SMP ini lagi booming apa sih gitu kan, jangan buat. Nah, orang-orang kan mencari di situ kan ada ini ya kata kuncinya ya Pak ya. Ada kata kuncinya jenengan ketika pencarian mesin pencarian ditulis misalnya tentang MPLS SMP gitu. Kan nanti punya jenengan kan muncul. Kalau di punya panjenengan muncul terus dilihat, wih asik iki. Langsung kan dilihat kan, langsung ke akun jenengan, ke profil. Dilihat apa itu semua video yang sudah panjenengan buat. Wah, ini kok bagus sekali. Langsung otomatis itu walaupun nggak kenal akan memfollow. Jadi seperti itu. Ibu punya tim atau semua editing sendiri, Bu? Saya editing sendiri, Pak. Saya nggak punya tim, Pak. Luar biasa. Pakai Canva, Bu ya? Iya, saya ini kan cuma anak-anak saya kan kuliah di luar semua ya. Jadi saya di rumah itu cuma berdua sama suami. Jadi banyak waktu luang gitu. Langsung sisanya saya buat itu biasanya saya buat konten. Kalaupun saya membuat modul itu ya akan saya gunakan. Jadi saya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui saya gunakan, saya buat konten. Jadi seperti itu, Pak. Ibu punya tips branding lah, branding diri gitu. Kan Ibu ini kan membangun akun kan tidak 1-2 hari gitu. Punya apa namanya akunnya itu kan berarti kan dipelihara terus. Nah ini cara brandingnya seperti apa? Seperti apa ya? Saya ini orangnya atau ngalir aja gitu. Jadi saya pertama itu nggak mikir harus FYP, nggak mikir harus follower saya banyak, enggak. Saya intinya pertama itu berbagi itu loh Pak. Berbagi kita berbagi, Nyon Sewu ya, itu kan akhirnya orang-orang itu yang merasa terbantukan itu kan WA, Bun bagus Bun, tolong dibuatkan ini. Terus biasanya saya membuat. Jadi biasanya konten-konten saya itu berdasarkan request dari teman-teman yang komen gitu loh Pak. Pertama itu, terus kedua itu kok terlalu banyak ya. Terus saya kok setiap hari dikejar-kejar harus membuat konten ya. Padahal kan saya harus menyelesaikan ini. Apalagi seorang guru panjenengan ya berso dhewe lah. Saya seperti itu ya PN. Pulangnya kalau live-nya setiap apa, Bu? Saya dulu pokoknya 2 hari sekali, Pak. Jam 2 hari 7. sekali ya.
Dulu itu cuma 1 jam, sekarang mulai 1 jam lebih. Oh, nggih. Ketika saya sudahi nggak ada yang mau, bentar Bu, ya akhirnya molor. Nah di situ ketika kita live streaming, kalau kita sudah sehat ya akun kita, itu kan hadiah banyak mengalir itu Pak. Ya, ya, nggih, nggih. Juga bisa diuangkan gitu loh Pak. Tapi kalau TikTok itu kan enaknya kalau kita nggak tarik tunai ya tetap mengendap di situ. Tapi kalau di YouTube kan tidak, setiap tanggal 22 kita tarik atau tidak ya tetap ditransfer kan seperti itu. Oh, nggih. Nggih, terima kasih Ibu atas semuanya. Nggih, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget. Berarti Bu Ning, mohon maaf saya juga tanya, live-nya itu malam berarti ya? Kadang-kadang itu gini Mbak, saya pernah mencoba ya pagi kita habis rapat itu kita boring tahu apa ya kerjaannya aku tak live streaming gitu. Karena saya setuju, akhirnya ketika saya live pagi itu biasanya itu saya bisa sampai ribuan yang viewernya itu sampai ribuan ya, hanya sekian ratus gitu. Wah ternyata ini juga pengaruh ya karena teman-teman sudah tahu jam 7 jam tayang saya itu jadi seperti itu. Iya. Ya berapa gitu. Akhirnya saya kembali lagi ke jam 7. Jadi panjenengan memang sudah mulainya dari jam 4 ya. Jam 4 terus jangan berubah gitu loh. Istiqomah ya Bu Ning ya. Siap. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Mungkin satu lagi? Karena ini sudah pukul 10, nanti Bu Ning harus bergeser. Ada mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin sharing juga, mungkin di sini juga ada selain Bu Ning yang panjenengan juga mungkin punya akun seperti Pak Yaya tadi dan ingin sharing kepada kami juga boleh. Mungkin ini sebagian sudah ada yang mengenal Bu Ning ya. Mungkin saya ingin mendengar Bapak Ibu, ada yang sudah mengenal Bu Ning sebelumnya sebelum kita acara hari ini? Bapak Ibu kayaknya ini ya weekend jadi agak ini ya disambi mungkin. Ya nggak apa-apa. Intinya bisa diundang podcast ya Bu Ning. Bu Ning, Pak Yaya mau undang podcast Bu Ning. Mantap luar biasa. Ini kolaborasi ini. Ini benar-benar kelas kolaborasi ini. Oke. Saya juga penasaran banget kemarin tuh apa ya banyak hal yang ingin dipelajari. Nah nanti kalau sudah ada waktunya mungkin bisa berkolaborasi juga bersama Bu Ning. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi mungkin saya tanya ada yang ingin bertanya ataupun sharing dan sebagainya. Jika tidak ada mungkin bisa kita cukupkan di sampai pukul 10. Jadi poin yang bisa apa ya saya dapat dari Bu Ning hari ini adalah ketika kita itu memang seorang guru, salah satu cara kita apa ya sharing itu adalah dengan membuat konten. Nah, membuat konten ini bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, bisa juga dari blogger. Kemudian konten yang dibuat Bu Ning ini tadi harus sehat. Sehat itu yang seperti apa? Yang intinya di situ itu menampilkan hal-hal yang positif dan juga dapat menjawab tantangan-tantangan dari pertanyaan-pertanyaan audiensnya Bu Ning. Sama harus rajin membaca, kemudian ngetek beberapa konten kreator yang mungkin sudah lebih dulu banyak followersnya sehingga bisa berkolaborasi juga. Seperti itu. Bu Ning mungkin ada closing statement seperti itu untuk menutup sesi Bu Ning pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bu Yulia. Intinya bukan pesan sih, ajakan ya, lebih ke ajakan ke teman-teman. Untuk pengembangan profesi itu kita jangan terpaku pada satu ya, ke jenjang karir itu luas gitu loh. Jenjang karir itu luas, kita cari yang lebih apa ya menantang. Kalau saya tuh itu tantangan, saya suka tantangan soalnya mungkin karena saya lahir Agustus ya. Jadi saya suka tantangan dan di sini kebetulan alhamdulillah dari apa yang sudah saya lakukan saya mendapatkan sesuatu yang tidak terbatas menurut saya ya, baik untuk mengembangkan ide-ide kreativitas saya ataupun mungkin untuk apa ya berteman dan komunikasi bersosialisasi dari kalau dulu saya hanya peran di lingkaran di Magetan, saya sekarang sampai Indonesia. Jadi seperti itu hal-hal yang luar biasa bagi saya.
Itu mungkin dari saya Bu Yulia, mari kita sama-sama mulai bisa mengembangkan passion kita. Passion kita itu di mana gitu, kita asah ya menghasilkan cuan. Kalau tidak itu paling tidak apa itu ya, membuat pikiran kita jadi happy ya, karena itu sebuah healing juga sebetulnya. Kalau kita paham itu healing juga loh Bu Yulia. Iya. Jangan diartikan hanya apa pergi-pergi, enggak. Itu healing Sekalian jalan-jalan ya Buning ya. ya Bu Yulia. Itu Dan mungkin iya, Yulia terima terima kasih Buning. Benar Buning bilang tadi nggak cuman apa ya berbagi aja, karena ternyata salah satu yang membuat kita happy itu kalau orang lain yang kita beri informasi atau apa itu merasa itu bermanfaat, kemudian beliau bisa senang, itu juga termasuk salah satunya Buning bilang tadi healing ya, kebahagiaan ya Buning. Baik, sebelum terima kasih sekali lagi untuk Buning, sampai ketemu lagi di sesi lain waktu Buning, sehat-sehat, selalu menginspirasi. Tapi sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya Buning ya, dengan Bapak Ibu yang lainnya ya. Bapak Ibu, mohon maaf bisa untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Saya foto dulu. Oke, pada layar pertama, mungkin yang sudah ready bisa dibuka kameranya, mohon izin Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kita bergaya ya, sebentar. Ini ada yang belum dibuka. Oke, sebelum saya hitung ya Bapak Ibu ya. Ini gaya bebas boleh, silahkan. Senyum dulu, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita tambah satu lagi. Sebentar. Maaf. Sebentar. Lagi. Lagi, Bapak Ibu boleh bergaya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, slide berikutnya. Tadi masih slide pertama ya. Ini biar gayanya banyak ini ya. Sebentar. Slide kedua, boleh yang sudah open cam. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali lagi sudah bergabung pada acara pagi hari ini. Yang tentunya acara hari ini tuh sangat menginspirasi, khususnya untuk saya sendiri ya. Saya sangat bahagia sekali hari ini bertemu Bu Riana. Bu Riana makasih. Kemudian Buning juga terima kasih banyak Buning sudah meluangkan waktu. Dari saya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Selanjutnya kami kembalikan ke Bu Nafi. Oke, terima kasih Bu Yulia, terima kasih Bu Ning, terima kasih Bu Riana, terima kasih Bu Dia yang sudah memandu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah akhir dari rangkaian Temu Pendidik Nusantara ke-10 daerah Madiun Ngawi di kelas karir ini. Sangat menginspirasi sekali dari teman-teman, Bu Riana yang sebagai penulis dan Bu Ning yang sebagai konten kreator yang sudah menghasilkan cuan begitu ya. Saya terus terang belum bisa untuk mengisi konten-konten seperti Buning. Mungkin nanti dari tips-tipsnya Buning itu bisa kita coba bersama ya teman-teman. Saya juga nanti akan mencoba gitu ya untuk jadi menginspirasi teman-teman yang lain itu kan ada banyak cara dan salah satunya adalah ini dari Buning yang konten kreator begitu. Dan inspirasi dari Bu Riana tadi mungkin dari praktik baik yang sudah kita lakukan itu bisa kita bukukan seperti itu teman-teman. Monggo teman-teman untuk daftar hadir sudah di-share di chat nggih, silakan diisi. Kemudian untuk mengakhiri di TPN 10 ini monggo ada yang bisa menyampaikan sesuatu terkait TPN 10 ini, dan TPN 10 di Madiun Ngawi memang berakhir, akan tetapi untuk yang nasional itu nanti akan ditutup pada tanggal 7 Oktober nanti secara hybrid, dan besok akan ada temu pendidik di Ponorogo dan tanggal 2 September akan ada temu pendidik di Magetan, tentu saja dengan pembicara-pembicara yang lain yang juga tidak kalah hebatnya seperti itu. Monggo barangkali dari teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu, insight-insight apa yang diperoleh dari Temu Pendidik Nusantara, dan barangkali ada masukan-masukan kami persilahkan. Sebelum acara ini ditutup, ngaten. Monggo.
Atau mungkin dari pemandu ada yang mau terkait secara umum temu Saya pendidik Nusantara? boleh Bu Nafi. Mohon izin Bapak Ibu guru, saya termasuk guru baru ya menurut saya. Jadi saya masih mungkin kalau dibanding Buni dan Bapak Ibu guru mungkin yang lainnya juga masih tergolong baru. Tapi saya sangat senang ketika memang di luar sekolah itu kita bisa banyak insight baru seperti yang Buni bilang tadi. Jadi ketika kita banyak bertemu orang, ketika banyak membaca, kita banyak belajar itu ternyata luar biasa. Jadi ruhnya kita sebagai guru itu terisi begitu Bapak Ibu. Seperti yang Buning tadi bilang, ketika kita nanti punya banyak ilmu, kita tuh bisa sharing ke orang dan ternyata ada rasa bahagia di situ itu seperti itu. Jadi seperti mengikuti KGB, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, saya juga baru di KGB, tapi saya sangat sangat senang begitu ketika di sana nanti banyak belajar dan ternyata materi-materinya tuh juga kekinian, jadi tidak ketinggalan begitu ya istilahnya. Itu yang membuat saya senang. Salah satunya Bu Nafi, kenapa saya senang mengikuti TPN ini salah satunya dan juga ikut di KGB seperti itu Bu Nafi. Ya, terima kasih Bu Yulia. Sama. Teman-teman mungkin barangkali nanti ada yang ingin berbagi di kelas-kelas yang lain. Jadi kami itu dari komunitas guru belajar Nusantara Madiun itu mempunyai agenda rutin yaitu temu pendidik daerah. Dan nanti dari teman-teman yang ingin berbagi ataupun ingin belajar itu bisa mengikuti temu pendidik daerah dilaksanakan secara online maupun offline. Mungkin bisa dipantau di Instagram di KGB Madiun begitu nggih, ataupun misal ada yang menginginkan untuk digabung di grup WA juga bisa, nanti bisa menghubungi saya. Ada di grup peserta temu pendidik Nusantara 10 itu. Nathan, karena waktu sudah jam 10 lebih, mungkin terima kasih sekali kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti temu pendidik Nusantara 10 daerah Madiun Ngawi. Sungguh panjenengan semua sudah menjadi teman belajar yang luar biasa. Dan terkait temu pendidik ini, hari ini adalah hari terakhir di Madiun Ngawi, dan nanti untuk yang penutupan secara nasional akan kami share di grup peserta begitu. Dan dari saya, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan secara umum dari panitia temu pendidik Nusantara 10 Madiun Ngawi, mungkin kritik dan saran itu sangat kami nantikan untuk perbaikan-perbaikan yang akan datang. Jadi terakhir, guru belajar sampai akhir, panjang umur perjuangan, sekali merdeka tetap merdeka belajar. Jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, nanti silakan disampaikan di grup peserta. Ngaten nggih Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmu-ilmunya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yaya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu di event selanjutnya. Sampai bertemu di event selanjutnya nggih Bapak Ibu.